Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Oke, next. Di sini ada anggota kami, ada Sevina, mau Rista Putri, kemudian ada saya Muhammad Azral Gifari, kemudian ada Muhammad Hafiz Rizki, kemudian ada Yasmin Maula Syifa, kemudian ada Yuslina Fadilah Nur, kemudian ada Syifa Puspita Gardini, dan juga Leonard Martogi Manik. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Lutfil Hanafi AR, MS, dan beserta jajarannya, dan tidak lupa juga kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HIP, ST. Oke, di sini ada daftar isi yang dari presentasi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada anggota kelompok, ucapan terima kasih yang tadi sudah dibacakan. Kemudian ada daftar isi. Kemudian masuk ke materi yaitu mengenai pengertian etika dan etiket, kemudian pengertian moral. Kemudian ada aliran etika, ada etika teologi, kemudian ada materi etika Pancasila, kemudian ada materi nilai etis Pancasila, kemudian ada materi Pancasila sebagai solusi problematika negara. Kemudian ada juga daftar pustaka dan juga ucapan terima kasih. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian etika dan etiket. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang dalam bentuk tunggal berarti adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Kemudian secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kemudian menurut Kazmir, etiket sering disebut dengan etika yang tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Kemudian pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin untuk jamaknya adalah mores yang artinya adalah atau adat istiadat. Dalam KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Kemudian, dia menyatakan bahwa moral adalah ajaran yang buruk tentang perbuatan dan kelakuan, atau akhlak. Untuk aliran etika dibagi menjadi 3, yaitu etika deontologi, etika teleologi, dan juga etika keutamaan. Yang pertama etika deontologi, yaitu memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kemudian yang kedua, etika teologi adalah baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai normal yang lain. Kemudian ada etika keutamaan, tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kemudian etika teologi juga dibagi 2 menjadi egoisme etis yang mana memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik pada pelakunya. Kemudian juga ada utilitarianisme yang menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan yang sebanyak mungkin bagi orang-orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah sebuah paham atau prinsip mengenai perilaku yang baik maupun yang buruk berdasarkan perspektif nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sendiri secara hierarkis berada di posisi paling atas. Hal itu membuat Pancasila menjadi sebuah kiblat dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sekaligus Pancasila sendiri tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang dikatakan bahwa negara ini berasal dari nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut membuat Pancasila menjadi identitas bangsa yang tidak mungkin diubah. Sejak dahulu, Pancasila sendiri sudah ditetapkan menjadi sebuah mata pelajaran wajib. Hal ini beranggapan bahwa para pendiri bangsa berharap para penerus bangsa ke depannya tetap mengamalkan dan meleburkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, penerapan Pancasila dalam mata pelajaran wajib juga untuk menekankan penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa etika menekankan atas apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan hati nurani dan moral yang berlaku. Hal ini berarti moral bangsa ini yang berasal dari pengalaman Pancasila adalah tolak ukurnya. Apalagi bangsa ini terdiri dari masyarakat yang multikultural dengan latar belakang suku dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini membuat mudahnya terjadi perpecahan internal dalam bangsa ini karena isu SARA adalah isu yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Dengan diberlakukannya etika dalam kehidupan sehari-hari, selain sebagai identitas bangsa, etika Pancasila dapat menjadi pengikat dan pemersatu bangsa ini. Negara ini yang merupakan negara kesatuan yang di dalamnya tergandung masyarakat yang multikultural, diperlukan sebuah prinsip dan pandangan untuk saling menghargai dan hidup berdampingan di antara paham yang ada. Dengan adanya etika Pancasila sebagai acuan, diharapkan masyarakat menjadi tertuntun untuk melakukan dan berkehidupan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kode etiknya. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai nilai etis Pancasila. Nah, yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ini bisa dimaknai sebagai nilai utama atau yang tertinggi dan melekat pada Tuhan Yang Maha Esa karena menyangkut nilai yang mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini, karena perbuatan bisa dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nah, kedua, ada nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dari nilai ini adalah keadilan dan keberadaban. Oleh karena itu, perbuatan bisa dikatakan baik jika cocok dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan konsep keadilan dan keberadaban. Dari nilai ini menghasilkan nilai moral yang melekat pada perilaku hidup manusia, seperti asusila, akhlak, budi pekerti, dan tata adab. Nah, yang ketiga, persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama yang tercermin pada sila pertama. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan baik. Dari nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Next. Untuk 2 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin. Lalu yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menggambarkan demokrasi solidaritas dalam mengambil keputusan dan pemerasan keputusan yang jujur. Di dalam demokrasi nilai etis Pancasila kerakyatan ini, demokrasi yang dipakai oleh Indonesia adalah demokrasi yang bersifat musyawarah, atau dalam istilah Natonegoro, demokrasi ini disebut juga monodualis, yang mana merupakan demokrasi yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, serta cita-cita keadilan sosial oleh rakyat secara bersama-sama. Dalam demokrasi ini, diskusi dalam masyarakat merupakan hal yang penting. Masyarakat pun merupakan kunci utama dalam demokrasi ini. Lalu yang kelima ada nilai keadilan. Dan nilai keadilan ini sudah lama dikenal di masyarakat, di mana setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan rasionya. Keadilan ini berawal dari munculnya hak asasi manusia yang menyamaratakan seluruh manusia harus diberlakukan adil. Selain itu, dalam nilai keadilan diperlakukan juga kebaikan hati, sebab jika tidak ada di dalamnya, maka akan muncul kecurangan yang dalam keadilan itu sendiri. Lalu, keadilan ini pun merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana terdapat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Next. Pancasila sebagai solusi problematika bangsa. Di Indonesia sendiri masih banyak problematika yang dihadapi oleh bangsa ini, seperti korupsi dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat diimplementasikan sebagai setiap orang seharusnya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing-masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajaran agamanya.
Lalu di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini bisa diwujudkan dengan cara bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat manusia. Lalu di sila yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ini bisa diwujudkan dengan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerja sama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, dan lain-lain. Kemudian pada poin keempat, di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan ke dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak memaksakan kehendak, sehingga tidak hanya mementingkan segelintir golongan saja yang nantinya menimbulkan ketidakadilan dan anarkisme dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, mengedepankan kewajiban, kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang. Dalam sila ini sangat ditekankan mengenai menghargai hak orang lain di mana dapat menjadi landasan untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang merampas hak masyarakat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama sehingga kesejahteraan rakyat tercapai secara merata. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang masuk di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya perwakilan dari kelompok 2, Bunga Aulia, ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah dalam penerapannya nilai-nilai Pancasila dalam sistem etika sudah dijalankan dengan baik di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan? Mohon penjelasannya serta berikan implementasi nyata. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama sudah kami tampung. Yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya Sanita Alivia Rahman dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, di dalam etika teleologi ini kan dijelasin kalau bersifat situasional dalam artian membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban. Di sini pertanyaan saya, kenapa melanggar kewajiban tersebut diperbolehkan untuk mendapatkan hal yang baik? Karena kalau kita ketahui namanya melanggar sesuatu berarti kan hal yang tidak benar. Mohon penjelasannya untuk kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok kami, teman-teman saya aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga dalam segi politik. Penerapan etika Pancasila dalam politik berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menemukan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, menghargai perbedaan, jujur dan adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Contoh nyatanya yang saya kutip dari sila pertama yaitu pemerintahan menjamin kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya Syifa bahwa selain dalam politik, etika Pancasila diterapkan ke dalam bidang ekonomi, yang mana contoh nyatanya bisa kita lihat dari sistem ekonomi kita, yaitu ekonomi Pancasila, di mana mengedepankan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya sumber daya yang bersifat vital seperti minyak dan listrik dikuasai oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Saya izin menambahkan, mengenai bidang pertahanan dan keamanan sendiri, implementasi etika Pancasila ini dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dengan mengayomi masyarakat. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan yang berbasis moralitas keamanan, sehingga kebijakan harus terhindar dari pelanggaran hak asasi.
Lalu dalam sosial budaya merupakan bidang dalam kehidupan manusia yang memuat suatu kebudayaan yang berada di lingkungan hidup masyarakat. Nah, contoh implementasinya itu pertama ada gotong royong sesuai dalam sila keempat tadi yang bermusyawarah dan gotong royong, di mana masyarakat bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam budaya misalnya adanya hari libur pada seperti Idul Fitri, Natal, dan lain-lain merupakan toleransi yang nyata di dalam lingkungan masyarakat. Untuk Bunga, apakah ada feedback-nya? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua. Kenapa melanggar diperbolehkan untuk mendapatkan hal yang baik? Karena kalau kita ketahui namanya melanggar berarti kan hal yang tidak benar. Menurut saya, karena di dalam teori teleologi yang terpenting adalah fokus kepada hasil yang diinginkan. Sehingga meskipun dalam prosesnya harus melanggar kewajiban atau nilai norma yang lain, selama hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan konsekuensi atau kepentingannya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang baik. Hal ini juga disebut sebagai konsekuensialisme atau dilihat dari hasil atau konsekuensinya terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut. Oke, untuk Samita, apakah ada feedback? Baik, terima kasih sudah cukup jelas jawabannya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.